Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi proposisional logik yang disusun oleh 1. Vicky Khairunisa, 2. Muhammad Gilang Eka Pramudia, yang ketiga Muhammad Habibur Rahman, yang keempat saya sendiri. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu pengantar. Beberapa pernyataan atau statement dapat langsung diterima kebenarannya tanpa harus kebenaran pembentuknya. Contoh, ada kehidupan di bulan dan tidak ada kehidupan di bulan. Yang kedua, Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang lebih besar dari Cina, atau Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang lebih kecil atau sama dengan Cina. Kalimat tersebut merupakan contoh dari kalimat abstrak, yaitu P or dalam kurung not P. Kalimat abstrak adalah valid jika bernilai benar tanpa mempedulikan kebenaran atau kesalahan dari proposisi-proposisi penyusunnya. Contoh, not P, not dalam kurung P, and not P or Q. Maka kita bisa disimpulkan kalimat tersebut adalah valid, yaitu not X lebih kecil daripada 0, n dalam kurung not X lebih kecil dari 0 dalam kurung or Y lebih besar dari 0. Pasangan kalimat abstrak berikut ekuivalen, yaitu if P dan Q dan if dalam kurung not Q dan dalam kurung not P. Contoh kalimatnya, jika seorang mahasiswa mengikuti ujian akhir suatu mata kuliah, maka mahasiswa tersebut akan mendapat nilai untuk mata kuliah tersebut. Jika seorang mahasiswa tidak mendapatkan nilai untuk mata kuliah, maka mahasiswa tersebut tidak mengikuti ujian akhir untuk mata kuliah tersebut. Nah, selanjutnya bahasa. Bahasa memiliki beberapa bagian, salah satunya proposisi. Proposisi yaitu logika proposisional, terdiri dari kalimat-kalimat atau sentences. Kalimat dalam logika proposisional dibentuk dari simbol-simbol yang disebut proposisi. Simbol yang digunakan: 1. Simbol-simbol kebenaran atau truth simbol, true and false. Yang kedua, simbol-simbol proposisional atau propositional simbol, yaitu P, Q, R, P1, Q1, R1, atau huruf-huruf P, Q, R, atau S. Yang ketiga, diwakili oleh kalimat deklaratif, bukan kalimat terbuka. Yang keempat, kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu true and false. Selanjutnya kalimat. Kalimat yaitu dalam logika proposisional dari proposisi dengan menggunakan propositional connective, yaitu not and or, if then, if and only, if then else. Di sini saya akan melanjutkan tentang propositional logic. Yang selanjutnya yaitu aturan pembentukan kalimat. Setiap proposisi adalah kalimat. Apabila P kalimat, maka demikian juga negasinya, not P. Apabila P dan Q kalimat, maka demikian juga konjungsi. Apabila P dan Q kalimat, maka demikian juga disjungsi, yaitu disjunction, yaitu P or Q. Apabila P dan Q kalimat, maka demikian juga implikasi, yaitu if P dan Q. Selanjutnya P disebut antecedent dan Q disebut consequent. Dan if P dan Q, kalimat if Q dan P disebut konverse dari kalimat if P dan Q. Apabila P dan Q kalimat, maka demikian juga ekuivalensinya, yaitu P if and only if Q.
Apabila P, Q, dan R kalimat, maka demikian juga kondisional. Kondisionalnya yaitu if P then Q else R. Lalu notasi pasangan kurung dalam kalimat bisa dihilangkan apabila tidak menunjukkan struktur dari kalimat. Contoh, not pen, not key dapat ditulis not P and not key. Lalu digunakan pasangan kurung siku dan atau kurung kurawal dan daripada beberapa pasangan kurung, dan contoh if P or Q and if Q then R, dan if P and Q then not R bisa ditulis seperti pada gambar. Lalu ada notasi konvensional. Dalam tabel ada notasi not, and, or, if, then, if, and, only if, then, else. Notasinya lambangnya seperti pada tabel sebelahnya, kecuali yang if dan else tidak ada. Lalu contoh penulisan dengan notasi konvensional dari kalimat berikut. If kurung 2 ini P or Q, and if Q then R, dan if P and Q then not R adalah P VQ ini Q R P Q sama dengan R. Arti suatu kalimat. Interpretasi adalah pemberian nilai kebenaran true atau false pada setiap simbol proposisi dari suatu kalimat logika. Contoh P true and Q false. Aturan semantik adalah suatu aturan yang digunakan untuk menentukan truth value dari suatu sentence, yaitu negation rule, aturan not, dan conjunction rule, aturan and. 1. Negation rule atau aturan not. Ingkaran atau negation didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Berikut adalah tabel kebenaran ingkaran. Artinya, jika suatu pernyataan bernilai benar, maka ingkaran akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Contoh, P. Semua murid lulus ujian. Negasi P, ada murid yang tidak lulus ujian. Yang kedua ada conjunction rule atau aturan and. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, sehingga membentuk pernyataan majemuk P dan Q yang disebut konjungsi, yang dilambangkan dengan P and Q. Berikut adalah tabel kebenaran konjungsi. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa konsep konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan P dan Q benar. Contoh, Budi sudah makan, belajar dan makan. Misalkan, untuk dapat diizinkan bermain oleh ibu, Budi harus memenuhi kondisi di atas. Jika satu saja atau bahkan kedua pernyataan tersebut dilanggar, maka Budi tidak diizinkan untuk bermain. Yang ketiga ada disjunction rule atau aturan or. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau, sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q yang disebut disjungsi yang dilambangkan dengan P or Q. Berikut adalah tabel kebenaran disjungsi. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Contoh, Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Pernyataan Bandung adalah kota yang terletak di Pulau Jawa adalah benar. Dan pernyataan Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa adalah salah. Sehingga pernyataan Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa bernilai benar. Adapun sifat-sifat aljabar logika untuk konjungsi dan disjungsi. 1. Ada hukum idempoten, yang kedua ada hukum komutatif, yang ketiga ada hukum asosiatif, yang keempat ada hukum distributif, yang kelima ada hukum identitas, yang keenam ada hukum komplement, dan yang terakhir ada hukum De Morgan. Ada implication rule. Implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama.
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika sebab bernilai benar namun akibat bernilai salah. Selain itu, implikasi bernilai benar. Contoh, jika Budi sembuh, maka Budi akan sekolah. Jika betul Budi sembuh, lalu Budi masuk sekolah, Budi telah melakukan hal yang benar. Namun, jika Budi sembuh, namun dia tidak masuk sekolah, Budi telah berbuat salah karena mengingkari janjinya. Lalu, bagaimana jika Budi belum sembuh? Perhatikan bahwa Budi hanya berjanji masuk sekolah. Jika dia sembuh, akibatnya jika dia masih belum sembuh, tidak masalah bagi Budi untuk masuk sekolah ataupun tidak karena dia tidak melanggar janjinya. Yang kelima ada aturan if and only. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika sehingga membentuk pernyataan majmuk. P jika dan hanya jika Q yang disebut B implikasi yang dilambangkan dengan P B implikasi Q. Berikut adalah tabel kebenaran B implikasi. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep B implikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya bernilai sama, baik itu sama-sama benar maupun sama-sama salah. Contoh, ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Jika ayah mendapatkan gaji, maka ayah bekerja, dan jika ayah telah bekerja, maka ayah akan mendapatkan gaji. Sebaliknya, jika ayah tidak mendapatkan gaji, maka ayah sedang tidak bekerja, dan jika ayah tidak bekerja, maka ayah tidak akan mendapatkan gaji. Yang keenam ada condition rule. Jika P bernilai benar, maka Q berlaku. Jika P bernilai salah, maka R berlaku. Berikut tabelnya. Kebenaran adalah metode untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu kalimat logika yang disajikan dengan baris dan kolom dengan menginterpretasi setiap simbol, preposisi, dan menggunakan aturan semantik. Contoh, buka kurung, P, N, buka kurung, if, R, then S, tutup kurung 2 kali, if only, if, buka kurung 2 kali, if, R, then S, tutup kurung, N, P, tutup kurung. Sifat-sifat kalimat logika ada 3 yaitu valid, satisfiable, dan kontradiksi. Yang pertama valid adalah suatu kalimat F disebut valid jika untuk setiap interpretasi I for F maka F benar. Contoh, buka kurung F and G tutup kurung if and only if buka kurung G and F tutup kurung. F or not F, buka kurung PN, buka kurung if R, then S, tutup kurung 2 kali, if only, buka kurung 2 kali, if R, then S, tutup kurung, NP, tutup kurung. Buka kurung P or he, tutup kurung, or not, buka kurung P or he, tutup kurung. Buka kurung if P, then not he, tutup kurung. If and only if not, buka kurung P and he, tutup kurung. Yang kedua adalah justifiable. Adalah suatu kalimat F disebut justifiable jika untuk interpretasi I for F maka F benar. Contoh, if buka kurung if P then he, tutup kurung, then he, buka kurung if P then he, tutup kurung, or buka kurung R and S, tutup kurung, buka kurung if P then he, tutup kurung, or R. Kontradiksi. Kontradiksi adalah suatu kalimat disebut kontradiksi jika untuk setiap interpretasi I for F maka F salah. Contoh, P and not P, buka kurung 2 kali, P or he, tutup kurung, and not R, tutup kurung, if and only if, buka kurung 2 kali, if P, then R, tutup kurung, and buka kurung, if he, then R, tutup kurung. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dari perwakilan kelompok 3 mohon maaf apabila ada
kesalahan dalam membaca dan menjelaskan semua materi tersebut. Saya mohon maaf saya yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.